Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya selalu kepada kita. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan hadirkan kembali satu ulasan mengenai kegiatan para relawan baca pres ya. Nah, kali ini kita tetap menyampaikan bahwa relawan-relawan Anies Rashid Baswedan atau baca pres Anies Baswedan yang kini sudah ada pasangannya yaitu Caimin ya, Ketua Umum PKB sebagai cawapresnya Anies Baswedan, terus bergerak tanpa menghiraukan berbagai dinamika politik tingkat nasional yang berkembang dan mereka tidak terpengaruh dengan itu, dan para relawannya tetap bergerak untuk mensosialisasikan baca pres Anies Rashid Baswedan di tengah masyarakat, bahkan membuat posko-posko perkampungan bagi Anies berkembang bukan hanya di daerah Jawa Barat atau di daerah Jawa Timur dan lain sebagainya, tetapi juga merambah ke Kalimantan dan terutama Kalimantan Barat, dan kini bertambah lagi saudara sekalian peresmian kampung ya, dan kalau di istilah mereka itulah kampung Anies ya, kampung-kampung yang warganya mayoritas sudah memberi dukungan terhadap bakal menjatuhkan pilihan pada Pilpres yang akan datang untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Nah, sebagaimana yang dikemukakan dimuat di dalam ABW News tanggal 8 September 2023 ini, maka kita coba untuk bacakan selengkapnya tentang berita tersebut. Dengan judul Dukung Anies, 2 rukun warga di Pontianak dijadikan kampung Anies. Jadi RW ya, 2 RW. Saudara, sosialisasi figur bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan semakin gencar dilakukan oleh relawan Anies. Hal itu dilakukan relawan Sobat Anies yang meresmikan kampung Anies di Jalan Katulistiwa, Kampung Kamboja, Kelurahan Benua Melayu, Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Kampung Anies ini diresmikan untuk memperkenalkan sosok pemimpin terbaik untuk pemilu 2024, yakni Bapak Anies Baswedan. Usman menuturkan masyarakat yang hadir dalam peresmian kampung Anies berkomitmen menangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Semua peserta yang hadir bersepakat akan menjadikan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI di tahun 2024. Tentunya mereka juga harus meyakinkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang lain di luar Pontianak atau di RT mereka, karena kalau hanya 2 RW itu tentunya jauh dari cukup. Mereka harus gerakan ini harus masif dilakukan di berbagai tempat di pelosok Nusantara. Tak hanya memenangkan Anies, Usman juga mengungkapkan pihaknya akan menjaga pesta demokrasi itu berjalan lancar, tentu di dalam lingkungan mereka ya konteks ini. Kami siap mengawal pemilu menjadi pesta demokrasi yang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Sementara itu, Rahman, tokoh masyarakat setempat, menyampaikan rasa syukur wilayahnya dijadikan sebagai kampung Anies. Ia mengaku akan membantu mensosialisasikan Anies dengan memasang stiker bergambar Anies di rumah-rumah warga. Terima kasih atas kesediaan Sobat Anies yang telah menjadikan kampung Anies di lokasi Kampung Kamboja. Kami akan menempelkan stiker Bapak Anies Rashid Baswedan pada rumah-rumah di lingkungan pelaksanaan kampung Anies dengan jumlah 2 RW 5 RT yang diperkirakan ada kurang lebih 190 rumah dengan jumlah pemilih kurang lebih 1.200 orang. Luar biasa ya, kalau ini bergerak masif ini luar biasa. Demikian kawan-kawan sekalian berita terkait dengan masalah peresmian kampung Anies di Kalimantan Barat, di Kecamatan Pontianak Selatan ya, salah itu di 2 RW dan di 5 RT dengan jumlah jiwa pilih di situ ada kurang lebih 1.200 jiwa pilih. Jadi kalau misalnya 1.000 orang saja yang milih Anies, gimana, itu kan luar biasa. Dan ini kalau menyebar ke seluruh Indonesia, gerakan ini sulit untuk, bahkan bisa cuma 1 putaran untuk dimenangkan oleh Anies, dan kini sudah berpasangan dengan Caimin atau Muhaimin Iskandar dari Ketua Umum PKB hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Muhaimin Iskandar begitu setelah dideklarasikan untuk beberapa waktu tanggal 2 November yang lalu, ya kurang lebih seminggu yang lalu,
Dia sekarang juga sudah tancap gas berkeliling safari untuk mengunjungi ya makam para wali Pulau Jawa, sebagaimana yang mungkin Anda sudah mengetahui semua pemberitaan yang tersebar di berbagai media elektronik, media sosial maupun media online. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam konteks Anies ini saya kira para relawan memang sudah sebelumnya dihimbau oleh Anies ketika Anies menentukan cawapres, Muhaimin Iskandar dan PKB bergabung di dalamnya, kemudian Demokrat keluar karena merasa kecewa kenapa Anies dan Surya Paloh tidak memilih AHY misalnya. Nah, sehingga mereka kecewa dan menyebar berbagai macam intrik dan mengarah ke fitnah ya. Kekecewaan mereka itu bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka katakan, bahwa mereka serahkan sepenuhnya penentuan cawapres itu sepenuhnya ditentukan oleh Anies. Begitu Anies tentukan, mereka kecewa, maunya tetap Demokrat. Ya memang ya, kalau Pak SBY Demokrat sepanjang yang kita tahu di bawah Pak SBY yang model begitu. Pak SBY maunya anak-anaknya saja, tidak mau yang lain. Nah, karena itu segala cara akan ditempuh, dan ketika tidak terpenuhi mereka akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji sebagaimana yang kita sudah nonton. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.